Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan yang saya cintai, alhamdulillah malam ini dengan izin Allah kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul di lapangan ini mengikuti acara pagelaran nada dan dakwah, sebuah acara yang dikemas untuk mengantisipasi kecenderungan terutama kaula muda kepada musik, dakwah yang dikemas dalam bentuk nada atau nada yang berisikan pesan-pesan dakwah. Semoga acara ini bukan hanya sekadar memberikan hiburan rohani kepada kita, tapi lebih dari sekadar itu, pertama dapat meningkatkan semangat kebersamaan seperti pesan lagu pertama tadi. Masih ingat lagu pertama tadi? Apa? Persatuan. Malam ini saya dengan Soneta hadir di Tuban ini. Kami tidak merasa sebagai tamu di sini. Kita merasa hanya salah seorang keluarga yang datang dan bicara di tengah-tengah keluarganya. Islam telah mengikat kita dengan tali akidah. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu saudara kita. Sebab itu tingkatkan terus semangat kebersamaan, jaga kesatuan dan persatuan. Lagu tadi mengingatkan, awas musuh-musuh Islam yang mau menghancurkan akidah masih gentayangan. Bahwa Tuban sebagian besar penduduknya beragama Islam, alhamdulillah. Sekarang kapan? Sekarang. Tapi Allah kan tidak berjanji bahwa 50 tahun yang akan datang Tuban ini masih Islam mayoritasnya. Quran kan tidak menjamin bahwa 100 tahun yang akan datang di Tuban ini masih banyak umat Islam. Kalau kita tidak menjaga semangat kebersamaan atas dasar iman dan akidah. Contoh, sekarang ini kan SD-SB sudah meninggal dunia. Alhamdulillah, yang langganan pasti innalillahi. Saya tanya, apa setelah SD-SB ditutup lalu tidak ada perjudian? Ada, banyak. Di Jakarta, di Tuban insya Allah sama. Kenapa masih banyak perjudian? Mental. Kalau mental, iman. Walaupun SD-SB 17 kali ditutup, kalau mental penjudi, apa saja bisa dijudikan. Makanya saya bersyukur di Tuban tidak ada saudara-saudara saya yang suka judi.
Tidak ada, mana ada yang judi, tidak ada. Sekarang, besok saya tidak ngerti. Saya, Bung Roma, seluruh kru Soneta malam ini di sini tidak merasa sebagai tamu. Saya hanya keluarga yang datang dan bicara di tengah keluarganya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Menghina saudara sama dengan menghina saya. Menyakiti saudara sama dengan menyakiti saya. Kenapa? Karena saya adalah saudara dan saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik, asik. Yuk kita rukun yuk, kita kompak yuk, kita bersatu yuk. Kata Imam Ghazali, kun kaliyadain, hai umat Islam Tuban, hai umat Islam Jawa Timur, bahkan hai umat Islam Republik Indonesia, hiduplah kamu seperti dua buah tangan, rukun, guyup, kompak, saling asik. Ini dua tangan, kiri dengan kanan rukun apa enggak? Kompak apa enggak? Kenapa kalah dengan dua tangan? Coba lihat, kalau tangan kiri gatal, kanan enggak usah diundang, datang menggarung. Betul? Kalau tangan kanan yang gatal, kiri enggak usah diminta, datang menggarung. Kalau dua-duanya gatal, dua-duanya pun bisa garuk-garukan. Rukun apa tidak? Begitulah kita umat Islam ini. Berbeda pendapat bukan saja boleh, halal. Yang tidak boleh berpecah belah. Maka dari pesan lagu pertama tadi, tingkatkan kerukunan. Kepada siapa? Pertama, rukun antar umat seagama. Kita nih sesama muslim harus rukun. Harus rukun. Baju boleh berbeda, kaos boleh tidak sama, tapi kalau merasa muslim, cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai, tapi tetap dalam batas lakum dinukum. Yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Kalau tiga kerukunan ini kita jaga dengan baik, insya Allah kita bisa berbuat banyak. Tapi kalau berpecah belah, apa yang mau kita kerjakan? Oleh sebab itu, pesan pertama malam ini, tingkatkan terus semangat kebersamaan. Jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, dan kekompakan. Yang kedua, tingkatkan iman kita terhadap kemajuan pembangunan, terhadap modernisasi. Iman harus jadi filter. Jadi apa? Listrik masuk desa, alhamdulillah. ABRI masuk desa, alhamdulillah. Pelacur masuk desa, alhamdulillah. Harus ada filter, dan filternya tidak lain adalah iman. Ini intan paling mahal, ini mutiara paling berharga. Muslim boleh jadi polisi, polisi beriman. Muslim boleh jadi tentara, tentara beriman. Jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Jadi seniman, seniman beriman. Jadi pencuri, nggak ada pencuri beriman. Kalau iman kondisi dasarnya, insya Allah aman. Biar saja zaman berubah, tetapi akidah jangan sampai goyah. Silahkan saja masa berganti, asal keyakinan jangan mati. Sekali la ilaha illallah, selamanya la ilaha illallah. Sanggup? 5 orang. Sanggup? 27. Sanggup?
nek sanggup harus konsekuen. Terus terang, kita kalau mengucap syahadat lancar, kalau tahlil mantap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, mantap. Tapi kering, tanpa ruh, tanpa jiwa, tanpa semangat. Padahal syahadat bukan sekadar ucapan formal pada saat orang masuk Islam. Syahadat itu ikrar. Ketika kita berkata asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, artinya jikalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar syahadatnya, benar sujudnya, beres rukuknya, cantik ibadahnya. Syahadat, betul? Makanya saya bersyukur adik-adik saya remaja pemuda di Tuban ini sholatnya rajin. Alhamdulillah, musola masjid di Tuban ini saya ngerti selalu penuh dengan sholat berjamaah, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat Tuban. Kalau sudah subuh di Tuban, Masya Allah, masjid penuh sampai keluar, nggak ada yang masuk, keluar. Syahadat. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa, membentuk kepribadian dan mewarnai seluruh kehidupan. Ini intan paling mahal dan ini mutiara paling berharga. Malam ini saudara-saudara hadirin datang ke sini, saya yakin karena iman, betul? Maka walaupun berdesak-desaan tapi tetap tenang, tertib. Yang bicara iman. Bukan hanya sekarang, nanti pun kalau acara sudah selesai, ketenangan, ketertiban itu tetap dijaga. Betul? Betul? Jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, dengan pagelaran nada dan dakwah malam ini, pesan kedua, jaga iman baik-baik, wariskan kepada generasi yang akan datang. Iya, nah apa-apa sudah, tenang-tenang saja lah. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, itu yang kedua. Yang ketiga, pesan saya, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua umat Nabi, kata pesan lagu keempat apa tadi itu, semua umat Nabi akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Betul? Betul? Ibu bapak, saudara-saudara, agama mengajarkan ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Hidup sekadar menunggu giliran. Wa tilkal ayyamu nutawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Ada saat orang datang, ada saat orang pergi, ada saat orang lahir, ada saat orang kembali. Tidak ada keabadian. Akan bagaimana Tuban, akan bagaimana Jawa Timur, akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Kalian adik-adik pemuda, jawabannya, tanggung jawab kalian. Apalagi kemerdekaan Republik tercinta ini ditegakkan di atas pengorbanan nyawa orang tua kita semua. Betul? Betul? Kalau sekarang kita bisa membangun, itu kan karena negara kita aman. Negara kita aman, itu kan karena kita bangsa yang merdeka. Kemerdekaan yang kita kecap, kita nikmati, kita rasakan sekarang ini bukan hadiah Belanda, bukan kado dari Jepang,
tidak turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Kemerdekaan tidak muncul hanya dengan simsalabim abrakadabra. Kemerdekaan ini ditegakkan di atas untayan air mata, cucuran keringat, genangan darah, dan pengorbanan nyawa orang-orang tua kita yang kadang mereka tidak sempat menikmati kemerdekaan itu. Saya saja kalau ditanya, Saudara Zainuddin, apa jasamu dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia? Saya jawab, tidak ada. Kenapa? Karena tahun 45 saya belum keluar. Tapi kan saya harus jujur, kalau sekarang saya bisa menikmati air kelapa, itu karena orang-orang tua saya sudah menanam pohon kelapa. Kalau sekarang kita menikmati indahnya udara merdeka, itu karena orang-orang tua kita bergelimpangan, alirkan darah, untaikan air mata, cucurkan keringat, korbankan nyawa tanpa mereka sempat menikmati kemerdekaan ini. Jangan kotori darah suci mereka, jangan sia-siakan pengorbanan mereka dengan melakukan perbuatan tercela yang merugikan rakyat di atas negara tercinta ini. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, oleh karenanya tanggung jawab moral kita semua bukan saja untuk melaksanakan pembangunan, tapi juga menikmati hasil pembangunan. Kita lebih pantas karena ini negara kita ketimbang orang-orang luar yang datang ke negeri kita cuma mau cari untung saja. Jelas? Jelas? Nah, karena itu tingkatkan ibadah kita kepada Allah, baik yang langsung maupun yang tersalur melalui kehidupan sosial kemasyarakatan. Ibu bapak, saudara-saudara, lagu keempat tadi menyatakan surga dan neraka itu terserah kita. Allah itu maha adil, Allah itu menyediakan jalan. Ini yang baik, ini yang tidak baik, masing-masing ada resikonya. Saudara sholat ada resikonya, saudara tidak sholat ada resikonya. Saudara jadi orang baik-baik ada resikonya, saudara jadi bajingan paling tengik ada resikonya. Saudara berbuat soleh ada resikonya, saudara berbuat salah pun ada resikonya. Agama mengajarkan awas, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Kalau saja tidak ada hidup sesudah mati, kalau saja tidak ada akhirat sesudah dunia, persilahkan hiduplah saenae, nek perlu saenae udelmu dewe. Sayang bin sayang. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Nah, ini semua calon-calon jenazah. Calon apa? Jenazah. Calon lurah belum tentu jadi lurah. Calon gubernur, saingan banyak, pasaran tinggi. Calon jenazah pasti. Betul? Betul? Karena itu hidup di dunia ini harus bertanggung jawab. Di dunia kita bisa pura-pura, di dunia bisa kita kamuflase, sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas dari pengadilan. Sehingga orang lalu berkata, di dunia banyak pengadilan tapi sulit mencari keadilan. Namanya pengadilan, tiap kabupaten ada pengadilan. Keadilan yang sulit. Betul? Betul? Tapi percayalah, tidak satu ketidakadilan yang bagaimanapun kecilnya yang akan terlepas dari pengadilan Qadhi Rabbul Jalil di padang mahsyar nanti. Untung ada akhirat. Bajingan yang selamat waktu di dunia, koruptor yang dihukum tidak sesuai dengan nurani keadilan, penyeleweng bangsa, pengkhianat negara yang lepas dari pengadilan dunia. Untung ada akhirat. Jelas? Masuk kayak Edi Kampret,
cuma dihukum 17 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi. Korupsinya 1,3 triliun. Pernah lihat uang 1 triliun? Belum pernah. Sama. Prihatin toh. Kita sedang teriak-teriak 27 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Kita sedang teriak-teriak ribuan desa tertinggal sehingga dibentuk impres desa tertinggal. Lah kok tegel-tegele, lah kok seenaknya uang rakyat dikorupsi. Na'uzu, untung ada akhirat. Kenapa? Uang haram. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu tingkatkan ibadah yang tersalur melalui saluran kehidupan sosial atau yang langsung kepada Allah. Saya sering ingatkan, kalau kita mau merenung, Allah sudah berulang kali menegur kita ini. Berulang kali. Masya Allah. Saya 4 hari yang lalu berada di Nusa Tenggara Timur. Saya masih lihat itu bekas-bekas gempa di Flores. Dengar beritanya? Gempa di Flores. Masya Allah. Pulau terbelah. Sebagian tenggelam bersama puluhan rumah. Puluhan orang meninggal tanpa sempat teriak. Korban materi miliaran. Bencana nasional. Rame-rame buka dompet. Tolong Flores. Betul. Gempa Flores belum selesai ditolong. Pindah ke Jawa Timur sini. Gunung Semeru batu. Enggak meletus ya mas, batu. Lahar dingin tumpah ke bawah, menimbun puluhan rumah, puluhan orang meninggal tanpa sempat teriak. Kerugian harta 5 miliar. Bencana nasional. Rame-rame buka dompet. Tolong Semeru. Betul? 2. Semeru belum selesai ditolong, pindah ke Lampung mas. Liwa Kabupaten Lampung Barat diguncang gempa. Subhanallah, tengah malam gempa datang tanpa permisi. Masjid ambruk, musola hancur, madrasah berantakan, rumah rusak binasa, meninggal ratusan orang, kerugian harta 55 miliar. Bencana nasional. Rame-rame buka dompet. Tolong Lampung. Betul? 3. Lampung belum selesai ditolong. Jakarta gempa. Gempa terbesar tahun ini. Jakarta. Goncangannya terasa ke seluruh Indonesia. Kerugian harta 1,3 triliun. Gempa lewat Bapindo. Bencana nasional. Rame-rame periksa dompet. Bukan buka dompet sekarang, periksa dompet. Kenapa? Lawang yang dikorup itu uangnya rakyat. Betul? Untuk membangun negara ini kan rakyat yang biayai. Saudara bayar pajak sepeda, saudara bayar pajak mobil, saudara bayar listrik, saudara bayar PBB. Uangnya dikumpulkan oleh pemerintah untuk membangun negara ini. Uang rakyat, mau ya jangan digunakan buat kepentingan orang-orang lain. Saya mau cerita, mau dengar? Ini contoh. Ada seorang tokoh bernama Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini ya umaro ya ulama. Ketika beliau diangkat secara aklamasi menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin. Kenapa? Panjang? Iya, sebentar lagi. Kenapa?
Iya, sementara Soneta istirahat sebentar ya. Iya, sebentar lagi. Tadi saya lagi cerita apa sih? Umar bin Abdul Aziz ketika beliau diangkat menjadi khalifah, menjadi presiden, menjadi Amirul Mukminin, ucapan yang pertama keluar dari bibirnya, inna lillahi wa inna ilaihi. Mendapat jabatan bukan alhamdulillah, malah inna lillahi. Dianggap musibah jabatan itu. Kenapa? Karena jabatan adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat, dan khianat adalah dosa besar. Kalau seorang RT berkhianat, dia berdosa kepada seluruh tetangganya. Kalau seorang lurah berkhianat, dia berdosa kepada rakyat satu kelurahan. Kalau seorang gubernur berkhianat, dia berdosa kepada rakyat satu provinsi. Bayangkan kalau dia seorang pemimpin besar. Saudara-saudara, pagi dilantik sebagai presiden, malam Umar bin Abdul Aziz pesta. Pesta apa? Pesta air mata. Di mana? Di mihrab dalam masjid. Tahajud nangis, mohon pertolongan Allah. Jadi pemimpin nangis. Selesai sholat, istrinya datang menghampiri. Fatimah tercintai, Bang, ada apa yang? Udah, nggak usah usil, dengerin aja. Abang kan sekarang sudah jadi pemimpin. Iya. Kenapa menangis? Justru itu, Pak. Karena sekarang setelah jadi pemimpin ini, yang terbayang oleh saya sebagian besar rakyat saya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, yatim piatu yang merintih kelaparan, janda-janda tua punya anak banyak, hidup miskin, perlu uluran tangan. Kalau janda muda sih saya nggak usah mikir, dewan penyantunnya banyak. Saya takut jikalau saya zalim kepada rakyat, saya nangis mohon pertolongan Allah. Pagi dilantik, malam tahajud. Yang mau saya angkat ke permukaan, satu malam beliau sedang bekerja di kamar pakai lampu minyak itu loh. Sedang asik bekerja, datang tamu. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Tidak apa-apa, cuma mau ngobrol. Ngobrol? Iya. Urusan pribadi? Pribadi. Mari, persilakan masuk. Tamunya masuk, lampu dipadamkan, gelap kamar. Heran tamunya. Ya Khalifah, kita kan mau ngobrol toh. Betul. Kenapa lampu dipadamkan? Gini Mas, ketika sampean datang tadi kan sampean lihat saya sedang bekerja. Iya, saya tadi kerja ngurusi rakyat. Tentu, saya kan tadi pakai lampu. Memang, lampunya kan pakai minyak toh. Iya, minyaknya kan beli. Memang, belinya kan dengan uang. Lalu, uangnya kan uang rakyat. Kita ini mau ngobrol urusan pribadi, nggak usah pakai minyak rakyat, Mas. Ayo bicara gini sampai pagi. Bayangkan, kalau urusan yang kecil saja dia berhati-hati, apalagi menghadapi urusan yang sangat besar. Berapa hari kemudian sebagai pemimpin baru, banyak gubernur kirim hadiah, intan, berlian, mutiara, emas, dikumpulkan oleh istrinya. Umar tanya, Fatimah, iya bang, banyak hadiah yang kau terima? Banyak bang, intan, berlian, mutiara. Kau senang itu semua? Tentu saya senang bang. Oke, kalau kau senang itu hadiah, intan, berlian, mutiara, kumpulkan saja sebanyak-banyaknya dan besok kau saya cerai. Kalau kau cinta saya, itu intan, berlian, mutiara, jual. Uangnya masukkan baitul mal untuk mengurus rakyat kita. Jual. Pilih, saya atau berlian. Istrinya istri beriman, istri soleha. Betul? Apa kata Fatimah? Bang, apalah artinya intan berlian tanpa engkau di sisiku bang? Jadi hampa rasanya hidup ini. Kalau begitu ya jual sajalah, jual. Yang nyata-nyata hadiah pribadi dijual untuk ngurusi rakyat.
Ini kadang-kadang yang nyata-nyata hak rakyat masih disunat lagi. Oleh karena itu, pesan ketiga, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Yang merasa akan mati, ayo kita ibadah. Yang merasa tidak akan mati, tidak usah ibadah. Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril, ish ma syi'ta wa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta wa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta wa innaka majziyun bih. Muhammad, hiduplah semaumu, tapi jangan lupa kau akan mati. Cintailah apa saja yang kamu akan cintai, tapi jangan lupa kau akan berpisah. Kerjakan apapun yang mau kamu kerjakan, tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari pekerjaanmu. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik yang kamu kerjakan, baik juga balasannya. Kalau jahat yang kamu kerjakan, kejahatan juga yang akan kamu terima. Jadi kalau ada yang masuk neraka, kata lagu tadi, bukan Allah tak sayang hambanya. Betul? Betul? Kalau ada yang masuk surga, itu karena memang dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia jihad, dia berusaha. Betul? Betul? Karena itu, mari kita wujudkan keseimbangan. Bekerjalah untuk dunia, seolah kita akan hidup selamanya. Bekerjalah buat akhirat, seolah kita akan mati besok. Ibu bapak saudara-saudara hadirin yang saya hormati, inilah sekelumit yang dapat saya sampaikan, dengan harapan setelah saya ini nanti Soneta akan tampil lagi, dan setelah itu acara nanti berakhir ditutup. Saudara-saudara meninggalkan stadion ini, nanti saya titip pesan, jaga ketenangan dan ketertiban. Jangan hati-hati, jangan sampai ada yang kehilangan. Jangan berdesak-desaan di jalan keluar. Yang membawa rombongan, hati-hati jangan ada anggota rombongannya yang tertinggal. Mari kita Fatihah. Semoga semua yang hadir di sini dikuatkan iman dan Islam. Amin. Dikokohkan kesatuan dan persatuan. Dimudahkan usaha dan dimurahkan rizki untuk menunjang ibadah kita kepada Allah. Semoga kita diberikan kekuatan zahir dan batin untuk tetap berpegang teguh kepada syariat yang diridhoi Allah ini. Sekali Islam sampai mati tetap. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekianlah kesan dan pesan dari saya. Selamat kembali menikmati Soneta dengan pesan-pesan dakwah yang dikemas dalam bentuk lirik-lirik lagu. Saya akhiri dengan usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.